Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang mana pada kesempatan kali ini kami mewawancarai Bapak selaku TU gitu ya Pak ya, atau apa Pak mungkin? Tutor lah, Ya, tutor. tutor dari PKBM Malaka ini ya, Pak. SKB, sini SKB ya. SKB 33 Malaka. Nah, perkenalkan dulu Pak, nama saya Muhammad Rasya Murdani. Saya nggak sendirian di sini, ada 3 teman saya. Ini mungkin kemarin udah ketemu ya. Jadi ini udah Firly udah, ini Andra, ini yang hubungi Bapak Nazla. Oke. Jadi wawancara kami di sini bermaksud untuk pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah wawasan pendidikan nih Pak. Mungkin membagi menjadi 4 tema ya Pak ya. Yang pertama itu ada profil dan latar belakang dari institusi SKB 33 ini Pak. Mungkin yang pertama boleh dijelaskan Pak sejarah dari SKB 33 ini Pak, dan nilai-nilai apa gitu yang dari awal dibawa sejak berdirinya SKB 33 Malang ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya sejak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejarah awalnya nih ceritanya mulai identitas dan sejarah awal berdiri SKB ini. Ada awalnya itu namanya BLK, pelatihan kerja ya. Dikhususkan bagi orang-orang yang belum bekerja dan belum mempunyai keterampilan. Ya, seiring zaman, sering kesini kemudian namanya berubah lagi menjadi PKBM ya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Mulai dari sini PKBM negeri ya, berhubung di sini di bawah naungan provinsi DKI, dinas pendidikan provinsi DKI, di sini negeri namanya ini PKBM negeri 33 Malaka. Terus ya, alasannya didirikan PKBM atau SKB ini adalah untuk menampung ya masyarakat yang pertama putus sekolah, kemudian dia sudah bekerja tapi jenjang pendidikannya masih belum memenuhi syarat untuk di lapangan kerjanya. Kemudian berusaha membuat keterampilan lain yang tidak ada di sekolah formal. Dan sebenarnya intinya itulah. Jadi dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dirinya, ya khususnya keterampilan supaya mereka diterima di dunia kerja gitu ya, awal sejarahnya. Untuk sekarang ini sejak tahun 2021 atau 22 namanya berubah menjadi Sanggar Kegiatan Belajar 33. Misinya sama ya, kita menampung anak-anak atau masyarakat yang belum mempunyai akses untuk sekolah ya, yang dibanding sekolah lain, yaitu kegiatan vokasi atau keterampilan ya di luar level akademik. Ya, kita punya kolaborasi dengan K33 juga sebenarnya keluar masak dalam Kamoga ya, dimana nanti kemudiannya dia dapat sertifikat dari BNSP, sertifikat nasional, sertifikat Garuda, jadi bisa melamar kerja ya di berbagai industri makanan kayak sekarang lagi ramai di Gacuan terus apa segala macam lah, kayak gitu lah, misalnya berpakai hati dan segala macam itu. Alhamdulillah mereka sudah bisa mandiri ya, dia sudah mengembangkan dirinya dan akhirnya mandiri, bisa bekerja, diterima di lapangan kerja. Juga selain itu juga ada beberapa anak juga yang bahkan usaha sini udah bisa jadi guru di sekolah negeri gitu. Tapi di sini karena tidak ada biaya itu, siswanya harus dituntut rajin gitu ya, hadir kegiatan belajar di sini dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk paket A dari jam 7 sampai jam 9, kemudian paket B dari jam 9 sampai jam 12, paket C dari jam 2 sampai jam 3. Itu anak dituntut hadir tiap hari. Bila mana mereka tidak hadir untuk pelajaran sampai 5 kali tidak izin, orangnya dipanggil masih sanggup atau tidak memberikan nasihat atau apa supaya anak kita tetap sekolah. Kalau dia tidak sanggup, ya kita pulangkan lagi ke orang tuanya. Kita juga tidak mau sekolah ini menjadi sekolah acuan buat mereka udah sekolah gratis, terus belajar kelas masak, ya kita tidak mau juga. Di wilayah Duren Sawit dan Sari, ya. Yang mana kalau SKB itu kan biasanya dia programnya itu menentukan dari mana ada di tempatnya itu ya. Nah itu kalau misalkan dari SKB 33 ini yang mana berada di Duren Sawit, Kelurahan Malakasari, itu untuk sasaran programnya seperti apa Pak?
untuk secara programnya ya kita juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar sini ya. Kan lingkungan sini rata-rata itu banyak yang jualan tuh pedagang, Iya, betul. kan, pasar. Itulah, jadi kita berusaha menggabungkan ya kearifan lokal yang ada di sini. Dan ada pasar, kita buat tadi kata boga, kita buat kata masak-masak. Jadi kita beli alat dan bahannya itu ada di pasar sini, jadi saling menguntungkan. Menggerakkan roda perekonomian gitu ya. Ada di sini, warga di sini, gitu. Kalau ada masyarakat yang di lingkungan juga kan, kita pernah membuat sesuatu pertemuan di sini, apa namanya itulah. Program juga di sini Dengan RT setempat itu. Apalagi ya, kira-kira itu aja dulu ya. Kalau misalkan berarti kan maaf kalau untuk kata-kata yang visual di sini kan latar belakangnya seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya bisa dikategorikan sebagai kurang mampu gitu ya Pak. Ya, Nah, kira-kira itu untuk bisa menjangkau kelompok-kelompok masyarakat seperti itu dari SKB 33 Malaka tuh apa yang dilakukan itu Pak? Atau mungkin memang dari masyarakat-masyarakat ini yang sudah memiliki kesadaran untuk mengenyam pendidikan lanjutan sehingga memilih SKB 33 Malaka ini Pak? Ya kebetulan di sini kita kalau menjangkau menjaring itu nggak perlu ya, karena kita orang-orang sudah pada ngerti lah, sudah pada tahu tentang sekolah kita. Kita aja untuk kotanya kadang-kadang berlebih ketika kita SPB. Kalau boleh tahu kotanya berapa tuh ya Pak? Kalau paket A itu 20, Paket A 20, paket B nya 25, paket C nya 30 30. per jenjang satu kelas ya, satu kelas. Dan ketika mendaftar mereka lebih banyak dari kota kita. Kadang-kadang kita susah apa ya, harus dari juga. Sisanya kita kasih lagi ke SKB lain, contohnya SKB 32, SKB yang masih ada di lingkungan sekitar sini juga. Itu kelas berapa ya? Kita satu jenjang itu ada satu kelas, karena keterbatasan lokal kelas juga kan tempatnya sedikit deh, maksudnya sih kurang memadai lah. Ya jadi kita terima cuma satu apa aja. Jadi misalkan kelas 1, Oh ya. satu kelas, kelas 2, 2 kelas, kelas 3. Begitu juga dengan paket B, kelas 7-nya satu kelas, kelas 8-nya satu kelas, kelas 9. Kita udah sampaikan sih ke dinas supaya ada pengembangan apa namanya, pengembangan sarana prasarananya. Kurikulumnya di sini tuh bagaimana? Kurikulum kita pakai kurikulum pendidikan kesetaraan namanya. Kurikulum pendidikan sekarang. Kurikulumnya kurikulum merdeka juga sama, tapi kurikulum pendidikan kesetaraan. Jadi beda dengan formal kan sama juga tuh formal. Tapi kita punya kurikulum sendiri walaupun sama-sama formal. Tutornya itu atau gurunya itu siapa Pak yang mengajarkan dan bagaimana itu Pak? Apakah dari dinas atau bagaimana untuk bisa masuk SKB gitu? Oh iya, kebetulan kami ya sudah apa namanya KKI ya, semua lulus ini digaji oleh Dinas Provinsi DKI. Jadi kalau mau daftar sini harus melalui Dinas Provinsi DKI gitu. Dan kemudian ya kalau untuk pengajar kita sudah punya tutor dan bidang studi masing-masing. Yang bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan di sini jadi sesuai dengan kegiatan pelajaran belajarnya. Itu perbedaannya apa Pak sama guru di sekolah formal? Kalau guru di sekolah formal itu disebutnya kan guru, kalau kita tutor ya. Mau mungkin beda sebutan aja kali sih ya, sama beda status, tapi intinya mah kegiatan belajar sama. Terus kayaknya status doang bedanya. Sama ini kali kesejahteraannya kita masih dibedakan dengan guru. Apa itu Pak yang membedakan Pak? Kalau mereka guru-guru kan bisa jadi P3K ya atau PNS. Kalau kita belum ada jurusan sana, payung hukumnya belum ada. Ya. Berarti hanya yang tadi KKI itu ya? Iya, akhirnya ya mungkin karena keterbatasan jam kerja kali ya. Cuma kan jam kerjanya lebih banyak, kalau kita kan ada kekurangan tuh. Tapi ya pertanyaan kan macam-macam. Kalau formal kan rata, kemudian rata, backgroundnya juga bersama, rata-rata orang mampu. Nah kalau di kita ada yang kemudian beda, kemudian kemampuannya juga beda, backgroundnya juga beda. Jadi satu kelas itu multidimensi lah, ya multidimensi dari berbagai segi ekonomi, segi apa segala macam. Oh dari si Bapak dan Ibu selaku tutor atau pamong gitu ya Pak ya, yang mana mengajar di SKB 33 ini, apakah sudah melihat itu Pak kualitas atau perubahan dari sumber daya manusia atau mungkin taraf hidup masyarakat yang menempuh atau mengikuti program di SKB ini Pak? Ya kalau dilihat berubah ya sudah berubah ya, walaupun belum 100% ya, mungkin antara 70% sampai 80% ya anak-anak yang kita didik di sini, apa namanya, pengembangan dirinya berubah. Pengembangan dirinya? Ya, Oke. Jadinya ukurannya adalah ketika mereka bisa hidup di masyarakat, ya bisa apa namanya, mengikuti tatanan masyarakat apa yang ada di situ, misalkan bekerja, kemudian usaha mandiri,
kemudian ya itu dia jadi kuliah gitu. Oh berarti udah ada yang pernah sampai kuliah gitu? Pernah di sini ada kuliah sekolah sampai S2. Wah, hebat sekali ya. Kuliah sampai S2, sudah ada yang jadi guru juga, ya guru, terus ada yang punya usaha sendiri mandiri, ada kerja di perusahaan, kemudian ada yang tadi yang saya bilang kerja di restoran dan macam. Berarti bisa dikatakan yang di ketika zaman ya kayak misalnya 2026 zaman makin canggih. Iya. Kira-kira tantangan terbesar dari SKB 33 Malaka ini apa sih Pak dalam menanggapi perubahan zaman dan juga mungkin tantangan dari anak-anaknya kah atau dari sistem yang ada atau yang lain sebagainya itu bagaimana Pak? Ya. Kalau dibilang tantangan sih banyak ya sebenarnya tantangan dari kita nih buat kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri itu susah kadang-kadang. Ya, sebaiknya sih harus ada apa ya kolaborasi antara dinas pendidikan, kemudian Sudin, dinas pendidikan dengan kita supaya tutor-tutor ini dapat lebih lebih mengembangkan dirinya juga. Karena tuntutan zaman udah berbeda ya, paling di sini pakai jauh. AI sudah banyak, masyarakat sudah ya mungkin lebih canggih juga dalam ber-IT ya pakai TikTok kan lah apa. Nah jadi segala macam ya kita juga harus lebih mengembangkan diri. Sekian banyak perjalanan SKB 33 tadi Mamak berdiri sejak Kalau SKB-nya dari 2000 berapa dia 2022 ya? 21. Ah, tapi PKB-nya udah ada dari tahun 1900-an lah. Ya. tahun 90-an lah. Ya, 90-an. Mungkin apa nih Pak pencapaian terbesar menurut Bapak selaku tutor yang sudah mengajar dan memberikan edukasi sampai sini Pak? Ya, pencapaian terbesarnya yang mana anak bisa mandiri itu. Kita kadang kalau saya nih ya pribadi kita jalan ketemu dengan murid, Pak, oh iya, kamu dari mana? Oh saya kerja Pak, gitu kan. Saya senang dengan mereka aja, senang, bangga ya sama apa yang udah. Berarti kita mengajar tidak sia-sia, kita memberikan ilmu tidak sia-sia, berguna buat masyarakat juga. Dari sebelumnya mungkin dikatakan bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik melalui program SKB ini bisa bekerja itu menjadi salah satu pencapaian menurut Bapak dan tutor-tutor yang di sini sebagai yang paling ini ya Pak ya. Pertama sih mereka lebih apa ya percaya diri lah sama diri mereka ya. Akan potensi diri mereka itu kalau mereka tuh bisa membuat sesuatu gitu. Oh, bisa. baik sekali betul. Oke. Mungkin harapan Bapak nih, Pak ya, untuk kita kan juga mahasiswa gitu ya Pak. Kemudian akhirnya harapannya gitu bahwa biar semua itu bisa menjadi salah satu bangsa dan berkontribusi gitu Pak dalam pendidikan masyarakat khususnya di bagian program informasi saya. Harapan saya ya selama saya di sini semoga apa ya masyarakat atau pemerintah lebih mandiri lagi, lebih memperhatikan lagi ya kondisi-kondisi kita nih yang di non formal ini ya KBR maupun SKD itu agar mereka lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih lah ya buat kita dengan itu kita selalu bisa juga menjual memberikan yang lebih juga buat masyarakat yang ada di kemudian juga buat anak-anak ini Terima kasih Bapak, benar-benar kita disimpulkan Bapak ya jiwa besar sekali ya karena tadi ditanya apa prestasi terbesar atau apa yang pernah dicapai jawabannya bersungguh harus saya jadi melihat anak-anak dari yang sebelumnya dikatakan kurang diberikan kesempatan menjadi dapat kesempatan menjadi program kerja bahkan ada yang sini juga yang tadi Bapak katakan jadi sebuah apa ya ada juara-juaranya juga deh jalan-jalannya alhamdulillah itu Pak salah satu pencapaian dia bisa mungkin kalau dari kami